Majelis Jemaat HKBP Menteng mengucapkan selamat pagi dan selamat hari Minggu. Salam sejahtera kepada segenap warga jemaat remaja yang beribadah di rumah. Tuhan memberkati kita sekalian. Sebagai persiapan memasuki ibadah, marilah kita bernyanyi dari Praise and Worship nomor 205, Aku Diberkati. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku jadi berkat, sepanjang hidupku jadi berkat. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku jadi berkat. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bimbing dan kuatkanlah kami dengan roh-Mu, agar kami mendengar dan menerima firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami menjadi baru dan kudus. Tolonglah kami, agar kami semakin percaya kepada anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, dan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 214, Sonang di Lambung Yesus. Sonang di lambung Yesus, sonang narotusi, unang behoma biar lau mandapotoni. Tok-tok ijawon Yesus, sairo mautuan, tadi kona olomon, jalan posiau, sonang di lambung Yesus, sonang narotusi, unang behoma biar lau mandapotoni. Sonang di lambung Yesus, rapi talatusi, inganana umuli, do di lambung nai.
Hukum Tuhan untuk kita pada minggu ke-8 setelah Trinitatis tertulis dalam hukum pertama dan maksudnya. Hukum pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1 dan 2, Dihapuskan Dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 425 ayat 1, Berkumandang Suara dari Seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yang tertulis dalam kitab Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai dengan 35. Kita baca secara berbalasan. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu berkata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan?" "Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40 ayat 2 dan 4, Ajaib Benar Anugerah. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Di sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus dan adanya sumber yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Warta Remaja Ibadah Minggu tanggal 25 Juli 2021, nama minggunya ialah Minggu ke-8 setelah Trinitatis. Kita bersyukur hari ini dilayani oleh pelayan firman Amang Pendeta Franky Napitupulu, pelayan liturgis Amang Sintua Paul Sipo Hutauruk, song leader Matius Siagian, pianis Marsden Pardede, organis Aldo Pardede, dan pewarta saya sendiri Rafael Simanjuntak. Pengumuman, mohon disimak ya teman-teman. Jangan lupa untuk hadir di ibadah minggu depan, tanggal 1 Agustus. Seperti biasa, mulai pukul 7.45 pagi dengan link Zoom yang sama dan akan di-share ulang sebagai reminder di grup WA atau Line. Teman-teman, kami juga infokan kembali bahwa dalam ibadah minggu virtual ini, persembahan kita mengikuti ibadah umum dalam bentuk transfer ke rekening atau melalui QR Code yang akan tertera di layar nanti saat persembahan. Teman-teman, kami informasikan kembali bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli jam 5 sore ada PA Remaja. Link Zoom akan di-share nanti melalui grup ya teman-teman. Kami berharap teman-teman bisa hadir. Kita juga bersyukur untuk teman-teman yang berulang tahun di minggu ini, yaitu Kak Nila Sianturi tanggal 20 Juli, Gracia Aritonang tanggal 21 Juli, Stephen Tampu Bolon tanggal 23 Juli, dan juga Kristo Pasaribu tanggal 25 Juli. Kami ucapkan selamat ulang tahun dan kiranya semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Demikian warta remaja hari ini, selamat hari Minggu. Shalom. Menyambut firman Tuhan, marilah kita bernyanyi dari Praise and Worship nomor 52, bersama keluargaku melayani Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati,
berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Teman-teman remaja dan seluruh kita yang bersekutu saat ini dalam ibadah minggu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita siapkan hati kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom. Salam sehat, luar biasa apa kabarnya? Nah pasti sehat dong. Remaja-remaja Tuhan adalah remaja yang terberkati, amin. Pasti semua mengatakan amin. Meskipun saat ini ibadahnya virtual, tapi sukacitanya pasti luar biasa. Kan begitu. Nah saat ini kita memasuki ibadah minggu ke-8 setelah Trinitatis. Tentu kamu sudah tahu apa ayatnya, maka dibuka dong Alkitabnya. Oke, dibuka Alkitabnya, meskipun di rumah harus buka Alkitab. Kita akan dengarkan firman Tuhan dari kitab 2 Raja-Raja pasal 4, ayat 42 sampai 44. 2 Raja-Raja 4, ayat 42 sampai 44. Saya akan bacakan, diikuti di dalam hatinya, sembari dihayati. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, utamanya para remaja yang terberkati saat ini. Nah, ini kan masalahnya peristiwa di Alkitab ini terjadi, khotbah ini lagi ada kelaparan itu. Lagi ada kelaparan. Kelaparan, bencana, kekeringan, berarti kurang makanan, kira-kira begitu. Itu kenapa di atasnya ada peristiwa ajaib di Gilgal yang disebut maut dalam kuali, tapi ini kan soal ketika mereka semuanya sudah mulai kekurangan makanan. Pertanyaannya, apakah kelaparan, apakah sakit, itu semuanya adalah hal yang kutuk gitu loh. Kutuk, seolah-olah Tuhan gak bersama-sama dengan kita. Nah, itu tidak boleh begitu, Bu. Yang pertama sekali harus kamu tahu adalah penderitaan itu adalah
natur. Tahu natur? Nah, natur itu adalah hakik asali. Nah, udah dari sononya gitu. Penderitaan itu adalah bagian dari kehidupan manusia. Kan begitu? Saya kira tidak ada anak remaja melihat ada orang tiba-tiba langsung tua gitu. Baru lahir langsung jadi opung-opung, kan gak ada begitu ya. Gitu. Harusnya oak-oak semua. Atau tidak ada orang yang tiba-tiba baru lahir ketangkap nyopet di pasar Senen, gak ada begitu ya. Masa ada tiba-tiba baru lahir dari kandungan di rumah sakit, oak-oak gitu, dokternya teriak, dompet kemana, kan gak ada begitu. Gak ada begitu. Tapi yang terjadi adalah bahwa orang menderita karena memang kehidupan dunia ini, kehidupan kita selama ini masih kulit. Nah, atau adakah di antara kalian dia yang robot, cyborg? Ataukah ada di antara kalian yang kulitnya dari baja gitu ya, Transformer, Iron Man? Nggak ada. Selama kulit kita, nafas kita sama, kita akan menikmati penderitaan yang sama di dunia. Gitu dong ya, harus begitu. Jadi kau kira kalau orang Kristen tidak bisa lapar lagi? Saya pendeta, bukan hanya kira saya pendeta, laparnya bisa berkali-kali, kan begitu. Nah, artinya bahwa kehidupan kita, natur kita, itu adalah natur yang bisa menderita. Kan begitu, dari awal udah mesti begitu, api pasti panas. Api pasti panas loh, jangan coba pegang-pegang api. Artinya saya orang Kristen nih, saya pegang api nih, itu bukan orang Kristen namanya, tukang debus namanya itu. Nah, ini yang mau kita lihat. Maka jika memang itu semua adalah natur manusia, natur kita udah dari sononya, kan begitu. Kenapa masih banyak orang yang takut dalam hidupnya? Dia merasa tidak terberkati, dia merasa ditinggalkan Tuhan, takut berkekurangan, takut nggak dapat makan. Kenapa masih ada begitu? Percaya Tuhan, percaya katanya. Terus kenapa kamu masih takut dalam hidupmu ketika kau sakit? Gitu. Baru flu sedikit, aduh aku flu gitu kan. Aduh flu, langsung minta surat keterangan dokter berangkat sekolah. Aku merasa kena kanker stadium 4 katanya begitu. Kan padahal baru kena flu gitu. Meskipun flu sekarang mesti harus diantigen kan begitu ya. Nah, yang mau kita lihat adalah bahwa ternyata banyak orang merasa takut. Kenapa dia takut? Nah, ini menjadi persoalan. Orang takut karena merasa tidak ada Tuhan di dalam dirinya, tidak ada Tuhan bersama-sama dengan dia. Tuhan tidak memelihara dia. Tetapi firman Tuhan hari ini temanya, topiknya menarik. Allah memelihara umatnya. Yang merasa terpelihara angkat tangannya. Yang merasa terpelihara angkat tangannya. Oh enggak, aku tidak dipelihara. Ada. Atau ada di sini lahir langsung disuruh ngamen di jalan gitu. Pasti terpelihara toh? Anak Tuhan pasti merasa bahwa dia terpelihara. Kalau begitu, kenapa masih ada yang merasa tidak terberkati? Nah, mari kita lihat. Ketika kelaparan datang, ternyata Nabi Elisa, gitu toh? Nabi Elisa itu orang suka sama dia, terus diantar makanan, tahu? Diantar makanan. Ini ya makanan buat kamu, ada 20 jelai roti gitu kan. Ini buat makanan buat kamu gitu. Tapi apa yang dia lakukan? Oh enggak. Kasih tuh sama yang 100 orang yang di sana. Berikan sama yang 100 orang di sana. Maka kita lihat itu ya, di ayat berapa? Di ayat 42 dan 43. Jelas dikatakan, datanglah seorang dari Baal Salisa membawa roti bagi abdi Allah, itu bagi Elisa. Kemudian berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan, katanya. Tetapi pelayannya berkata, lah ini kan cuma 20, yang makan 100. Bayangkan 20 roti yang makan 100. Saya aja makan bisa 5 roti sehari. Saya nih, lihat nih saya nih, keren kan? 5, bayangkan mesti kalau ada 20, 4 orang seperti saya nggak cukup makan itu, nggak nambah dia. Tapi ini 100 loh, si pelayannya bingung. Lah ini gimana? Cuman 20 dibagi 100, mana cukup? Tapi apa kata Elisa di situ? Apa? Berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Berarti apa di sini kesimpulannya? Kesimpulannya berkat datang dari kesediaan hati berbagi. Berkat datang dari kesediaan hati berbagi. Itu kan?
Makanannya enak tapi rela dibagi-bagi. Itu iklan, jangan diikutin toh. Maksudnya begini, bahwa seringkali kita merasa bahwa itu berkat buat aku. No, Elisa nggak ngomong. Udah susah loh, nggak ada makanan di situ, nggak ada makanan loh. 20 dikasih ke dia, harusnya dia nyimpan tuh. Kalau sekarang masukin kulkas gitu, nggak ada kulkas di zaman saya itu ya. Harusnya ini buat stok nih, lumayan nih buat 3 hari sarapan. Tapi enggak loh, apa dikatakan? Kasih buat yang 100. Kenapa? Karena Tuhan berkata semua mesti makan dan pasti ada sisanya. Berani nggak begitu? Ternyata berkat datang dari kesediaan hati berbagi. Jadi jangan pelit-pelit. Jikalau kamu pelit, tidak akan ada berkat buat kamu. Ternyata orang yang pelit itu, dia akan hancur hidupnya. Kok bisa begitu? Kok bisa begitu? Anda kenal lintah nggak? Lintah. Tahu lintah? Oh, pasti tahulah lintah. Lintah itu kan tuh nempel di badan, di ternak, di orang juga lintah nempel, ngisap darah. Tapi dia itu nggak pernah bagi-bagi darah gitu. Mana pernah dia langsung bagi-bagi itu. Ayo cari lintah yang lain, aku udah dapat darah loh, ayo kita minum bersama. Itu nggak ada yang begitu. Tapi dia telan sendiri itu sampai besar dia, sampai gendut, jangan lihat saya ya. Sampai gendut besar, tiba-tiba sampai muncrat-muncrat dan dia akan mati di situ. Gitu loh. Itu orang yang tidak pernah mau berbagi, tidak akan pernah menikmati yang namanya berkat. Tidak akan pernah menikmati yang namanya berkat, karena keindahan berkat itu muncul dari kesediaan hati untuk berbagi. Dan pemeliharaan Tuhan itu nyata dari setiap orang yang berkata, ini dari Tuhan, saya akan bagi. Semua mesti menikmati, karena Tuhan berjanji, ini tidak akan berkekurangan, pasti akan ada sisanya. Kan begitu ya? Maka jelas sekali dikatakan di Amsal 11 ayat 25, ada kitab tuh, buka Amsal 11 ayat 25. Amsal 11 ayat 25. Apa dikatakan di Amsal 11 ayat 25? Orang-orang yang murah hati akan makmur, dan siapa yang menyegarkan orang lain akan disegarkan. Ya toh? Paham kan? Itu maksudnya. Jadi ada gini, biar keren kita. Biar agak-agak gimana, agak romantis kan begitu. Romantis apa? Rombongan makan gratis. Oh bukan, romantis agak happy gitu ya. Kebahagiaan sejati adalah kebahagiaan yang dibagikan. Kebahagiaan sejati adalah ketika mampu membahagiakan orang lain. Kan begitu ya? Itu kebahagiaan loh. Jadi berkat sejati adalah ketika mampu membagi berkat kepada orang lain. Itu sebuah keniscayaan. Jadi makin pelit kau, makin berkekurangan hidupmu. Kenapa? Karena hanya orang yang tidak merasa, hanya orang yang berkekurangan yang selalu mengumpulkan untuk dirinya sendiri. Ya tak? Hanya orang berkekurangan yang selalu mengumpulkan untuk dirinya sendiri. Kan begitu ya? Coba, apakah kamu mau makan sendiri aja dalam rumah? Oh makan sendiri, semua beras 1 ton dimakan buat diri sendiri, semua kelaparan di situ. Hati-hati kamu, kelebihan gula, kan begitu. Nah berikutnya, ketika berkat datang dari kesediaan hati berbagi, maka disitulah iman muncul. Orang yang berbagi sesungguhnya adalah orang yang tidak akan pernah takut dia tidak memiliki sesuatu. Ngerti dia? Orang yang mau berbagi adalah orang yang tidak akan pernah takut dia berkekurangan. Gitu. Jadi orang yang pelit itu adalah orang yang takut berkekurangan. Tapi orang yang mau berbagi adalah orang yang beriman. Jadi beriman itu bukan hanya soal beribadah, berdoa semalam suntuk sampai suntuk kan begitu ya. Berdoa panjang tuh gitu. Bukan. Iman itu ketika dia percaya biarpun dia membagi, dia tidak akan pernah berkekurangan. Iman itu bukan sekadar percaya kepada Tuhan. Lah, terus apa dong? Iman itu adalah keberanian mempercayakan hidup kepada Tuhan. Oke, garis bawahi dong. Iman itu bukan hanya percaya kepada Tuhan, tapi iman itu adalah keberanian untuk mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Nah, saya ini contohnya begini nih, contoh. Ini kalau para pengkhotbah selalu ini dibuat ilustrasinya. Pak Pendeta ngutip aja lah dulu, biar jangan susah nyari-nyari contohnya, kan begitu. Itu ada pertunjukan akrobat. Nah, ada akrobat, pertunjukan akrobat itu melintasi jurang di atas seutas tali. Ya kan, pernah dengar cerita itu kan? Pastilah. Kemudian si akrobat ini ngomong sama penonton, percayakah kamu bahwa saya bisa lewat ke seberang? Percaya katanya. Oh dia lewat.
Tepuk tangan loh semua penontonnya. Sampai di seberang, dia bilang, percaya nggak saya bisa lewat kembali lagi ke tempat semula di atas tali ini? Percaya, kata penonton, dia lewat. Tepuk tangan semuanya. Kan begitu. Nah, terakhir nih, dia bilang, percaya nggak kalau saya bisa melewati jurang ini di atas seutas tali dengan menggendong satu orang di pundak saya? Percaya, kata penonton. Siapa yang mau saya gendong, katanya. Semua diam. Siapa yang mau saya gendong? Tak ada yang mau. Siapa? Nah, tiba-tiba datang anak umur 10 tahun berkata, saya Pak, saya Pak. Itu naik dia. Semua orang ketakutan. Ini anak siapa nih, mati nanti cari si bapaknya nih, ya, bapaknya gitu. Mulai bahasa Bataknya udah mulai hitir-hitir. Gemetaran loh, anak siapa ini, anak siapa, mati lah ini nanti ini gitu kan. Lewat. Bisa loh, bisa. Orang-orang mulai panik, tapi tetap tepuk tangan. Tapi panik. Pernah nggak lihat orang tepuk tangan tapi panik? Lewat dia. Terus selesai pertunjukan, penonton nyerbu. Kau anak siapa kau? Kok berani kau digendong? Kau anak siapa kau? Kok berani kau digendong? Dia bilang, ngapain takut? Itu kan bapakku, katanya. Itu bapak, ternyata bapaknya. Ngapain aku takut? Yang gendong aku ini si akrobat ini bapakku. Lebih dari sini udah biasa kami lakukan. Saya percaya bapakku tidak akan pernah menjatuhkan aku. Tidak akan pernah. Saya tahu kualitas papaku. Jadi orang yang tahu kualitas bapaknya, dia ketika akan pernah takut, dia bakal dijatuhkan sama bapaknya. Nah, kamu percaya kualitas Tuhan? Percaya nggak kualitas Tuhan? Percaya? Percaya, nah gitu kan. Nah, kalau begitu, percayakah kau bahwa Tuhan tidak akan pernah membuat kamu berkekurangan? Percayakah kau bahwa Tuhan pasti akan membuatmu bahagia? Percayakah bahwa Tuhan tidak akan membiarkanmu menderita? Percayakah kamu bahwa Tuhan akan memelihara kamu? Percaya dong, kenapa? Karena saya tahu kualitas Tuhan. Saya tahu kualitas Tuhan. Dan kualitas Tuhanlah yang membuat dia memelihara umatnya. Ya toh? Dia memelihara umatnya. Kualitas Tuhanlah yang membuat yang 100 orang bisa makan. Oke, dengan 20 jelai tadi. Kualitas Tuhan itu ya. Tapi untung itu tidak makannya di pesta orang Batak. Karena mak-mak Batak katanya nggak boleh sisa itu, dimasukin plastik. Dimasukin plastik, dibungkus. Nah, oke. Itu bukan mamamu kan, mama orang lain itu. Nah, ini yang mau kita lihat. Kemudian, Tuhan juga memakai orang untuk memelihara kamu. Percayakah kamu bahwa kita terpelihara aman dan damai karena masih banyak orang baik di sekitar kita? Saya enggak. Coba kamu keluar rumah, tiba-tiba anak TK umur 4 tahun, anak TK, ditimpuk kamu gitu. Kenapa kau timpuk aku? Jelek kali kau kulihat katanya. Gimana coba? Tapi kan karena anak-anak TK itu, coba di anak TK ini di komplek kamu tiba-tiba bergerumun kata ngajak tawuran. Ayo anak mana lu, ayo tawuran gitu. Anak TK umur 4 tahun, gimana cara hidupmu aman? Nggak bisa hidupmu aman. Tapi karena anak-anak TK itu baik-baik sama kau, amanlah hidupmu. Percaya nggak kita bahwa masih banyak orang-orang baik di sekeliling kita sehingga kita terpelihara sampai hari ini? Jika kamu susah mencari tahu di mana orang itu, maka jadilah salah satunya. Oke? Jika engkau sulit mencari siapa orang-orang baik di sekitar kamu itu, maka jadilah salah satunya. Jadilah salah satunya. Karena ternyata berkat Tuhan nyampe ke orang-orang itu melalui Elisa. Dan ke Elisa pun melalui siapa? Dari orang yang datang di awal tadi. Siapa yang datang di awal tadi? Orang dari Baal Salisa. Dari Baal Salisa ke Elisa, ke siapa lagi? Ke yang 100 orang, ada lagi sisanya. Ternyata saya bisa berdiri di sini karena ada orang-orang baik di sekeliling saya. Inilah berkat itu. Jadi berkat itu mengalir. Berkat itu mengalir dan dialirkan. Jadi kamu tidak bisa, ayo Tuhan berikanlah aku coklat. Tiba-tiba jatuh coklat dari surga. Ditimpa kepalamu benjol juga. Tetapi Tuhan berikan aku coklat. Bayangkan mamamu, kakakmu, tetanggamu melihat kamu, ini asik banget nih orang, ini ya coklat ya. Bukankah seperti itu? Ini yang mau kita lihat. Atau orang lain berdoa, Tuhan berikanlah aku coklat. Ya kamu dong yang ngasih coklatnya.
Tapi kan aku nggak kenal dia, ya udah nggak apa-apa lah, kenalan dulu. Kenalan dulu, ini coklat ya, misalnya. Kan begitu. Artinya berkat Tuhan mengalir dari kamu. Jadi jangan biarkan kamu tidak bisa memberikan apa-apa. Karena jika kamu tidak bisa memberikan apa-apa, itu tandanya kamu tidak pernah menerima apa-apa. Gitu ya. Tapi jika kamu menerima yang terbaik dari Tuhan, maka berikan juga yang terbaik untuk Tuhan. Caranya melalui orang-orang di sekeliling kamu yang berkekurangan. Apalagi di masa pandemi ini sulit loh. Serba sulit ya, makan aja susah loh. Artinya kita bisa, remaja-remaja Menteng kan bisa mikir. Ayo kita cari di mana orang yang susah makan hari ini. Maka kurangilah yang biasanya kau makan 3 piring, yuk ya makan 2 piring lah. 1 piring lagi untuk siapa? Untuk orang yang tidak dapat makan di luar sana. Mereka bisa bagi 4 loh itu. Kan begitu ya? Seperti itu artinya. Jadi yang mau kita lihat adalah iman bukan sekadar percaya Tuhan. Iman adalah keberanian mempercayakan hidup kepada Tuhan. Sebab Allah pasti memelihara umatnya. Jika kamu percaya Allah memelihara kamu, masa depanmu pasti akan masa depan yang tercerahkan karena kamu menapakinya dengan tiada ketakutan. Karena Tuhan bersama-sama dengan saya. Bukan hanya soal makanan ini ya, makanan aja. Memang Alkitab ini banyak bicara soal makanan aja. Itu contohnya, dalam makanan saja kamu dipelihara oleh Tuhan. Apalagi dalam masa depan yang kau pikirkan di dalam kehidupanmu. Asalkan engkau berani menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Amin. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya pada saat ini firman Tuhan mengajar kami untuk percaya pemeliharaan Tuhan. Sehingga remaja-remaja ini meyakini bahwa Tuhan juga memeliharanya. Dalam segala bentuk kehidupannya. Dalam sakit penyakitnya jika dia sakit. Atau bahkan dalam hal-hal yang membuat dia seperti menderita. Tapi itu tidak menghalanginya untuk menikmati pemeliharaan Tuhan. Ajari anak-anakmu, remaja-remaja ini Tuhan, untuk mampu memberi. Untuk mampu menunjukkan bahwa Tuhan juga memakai mereka untuk memelihara kehidupan ini. Melalui kami, melalui keseluruhan anak-anak Tuhan, mereka dan dunia ini boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Utamanya Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19, kehidupan semakin sulit, penderitaan ada di mana-mana, berkekurangan di sana-sini. Izinkan remaja-remaja ini Tuhan untuk menyatakan imannya bahwa melalui kami, orang-orang di sekeliling kami bisa menikmati berkat-berkat Tuhan sebagai tanda bahwa Tuhan sungguh memelihara dunia ini. Terima kasih Tuhan, berkati yang saat ini dalam kondisi sakit karena terpapar COVID-19, juga karena penyakit lainnya. Kami percaya Tuhan punya kuasa untuk memulihkan kehidupan mereka melalui segenap perawatan yang mereka terima. Bahkan melalui upaya-upaya pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19, kami menjadi bagian dari sana. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, terberkatilah para nakes, terberkatilah juga pemerintah kami, terberkatilah seluruh orang-orang yang saat ini bersama-sama bersehati untuk selalu memelihara kehidupan yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, berkat-Mu melimpah untuk gereja ini, untuk pelayanan remaja HKBP Menteng ini, semuanya sama-sama merasakan pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Jikalau ada yang berduka, izinkan kami untuk mendoakan agar penghiburan sejati dari Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, berkatilah firman yang kami dengarkan menjadi kekuatan bagi kami. Dan berkati juga anak-anak-Mu Tuhan melalui kebenaran firman-Mu menggapai cita-citanya. Meski dalam kondisi sulit apapun, mereka percaya Tuhan memelihara hidupnya. Sehingga imannya bukan hanya sekadar iman percaya, tapi imannya adalah iman yang berani mempercayakan segenap perjalanan hidupnya kepada Tuhan di tengah-tengah seluruh harapan-harapan dan di tengah-tengah seluruh kehidupan yang dijalaninya. Terima kasih Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370 bait 1 dan 2. Ku mau berjalan dengan juru selamatku sembari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.
Kami dari seluruh pelayan ibadah kita pada saat ini mengucapkan selamat hari Minggu untuk seluruh teman-teman remaja, adik-adik kami dan juga mungkin ada orang tua yang mendampingi. Kami percaya firman Tuhan yang kita dengarkan tadi menjadi kekuatan bagi adik-adik untuk menggapai masa depannya. Percayalah Tuhan sungguh mengasihimu dan akan memeliharamu. Dan tetap jaga prokes ya, tetap jaga prokes, tetap memakai masker, tetap mencuci tangan, jaga jarak, jangan keluyuran kemana-mana kalau tidak ada perlu. Tapi percayalah bahwa Tuhan memeliharamu melalui ketaatanmu dan percaya juga bahwa Tuhan akan memulihkan kita. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar